Saya akan menjelaskan mengenai bagaimana penulisan kutipan dan penulisan referensi. Jadi, salah satu bagian penting dalam proses penelitian ini adalah tinjauan pustaka, penulisan bab 2. Jadi, tentu kita tidak bisa pungkiri bahwa untuk bisa menyelesaikan naskah kita, maka kita harus menyusun tinjauan pustakanya. Nah, tinjauan pustaka ini tentu kita membaca atau mempelajari berbagai literatur ya, sesuai dengan topik-topik penelitian kita, sehingga dari berbagai literatur itu kita bisa membuat atau menghasilkan suatu ide atau pemikiran atau sesuatu konsep yang baru yang nantinya akan menjadi hasil dari penelitian kita. Jadi nanti ide-ide yang kita sudah kumpul-kumpul itu atau apa namanya literatur yang kita baca itu kita akan susun, nanti akan menghasilkan sebuah kerangka, namanya kerangka teori. Kemudian dari kerangka teori itu kita akan turunkan menjadi kerangka konsep. Bentar ya. Ya, kemudian dari kerangka konsep itu nanti akan kita uji, dan untuk melaksanakannya kita buat kerangka kerja penelitian. Kemudian tentu dalam menuliskan bab 2 itu kita harus mencantumkan semua sumber-sumber yang kita gunakan. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa tulisan kita itu didasarkan pada sumber yang kita baca. Jadi itu untuk mengarahkan kalau misalnya kita nanti mau melihat atau mempelajari lebih lanjut, maka kita atau orang lain bisa menelusuri dari mana pernyataan-pernyataan yang kita tuliskan dari pada bab 2 itu. Jadi idealnya bahwa bab 2 itu kita susun dari pernyataan-pernyataan yang kita sudah temukan atau yang orang lain sudah temukan sebelumnya, kita susun ya. Kemudian secara lengkap nanti pustaka-pustaka yang kita kutip itu kita tuliskan di daftar pustaka atau daftar referensi. Nah, untuk penulisan kutipan yang kita tulis di bab 2 itu dengan penulisan referensi idealnya itu harus sama stylenya. Contohnya jika penulisan kutipan ini kita menggunakan format apa, atau American Psychological Association ini mungkin yang paling banyak digunakan di Indonesia, maka tentu penulisan referensinya juga menggunakan format apa. Nah, sekarang kita lihat kutipan-kutipan. Jadi dalam menulis tinjauan pustaka tentu kita menggunakan dua jenis kutipan. Kita bisa menggunakan kutipan tidak langsung atau kita menggunakan kutipan langsung. Jadi ini harus kita bisa bedakan yang mana kita menggunakan kutipan tidak langsung, kapan kita menggunakan kutipan langsung. Jadi biasanya kalau kita ingin menuliskan secara utuh apa pernyataan dari seorang ahli atau pakar, biasanya menggunakan kutipan langsung. Tetapi kalau kita misalnya melakukan parafrase atau mengolah kembali kata-katanya sehingga menghasilkan kalimat yang baru, maka kita menggunakan kutipan tidak langsung. Tentu untuk mengurangi mengurangi plagiarisme pada tulisan, maka sebaiknya kita tidak terlalu banyak menggunakan kutipan langsung.
karena ada batas ambang batas plagiarisme itu kalau yang berlaku di Poltekkes itu adalah 30%. Jadi lebih dari 30%, maka kutipan kita itu bisa dianggap bahwa terlalu tinggi kesamaannya dengan apa yang sudah ditulis oleh orang lain. Jadi harapannya kita nanti itu bahwa tulisan kita tidak melebihi 30% dari tulisan orang lain dengan telah mengeluarkan baik. Kemudian pertama kita lihat yang kutipan tidak langsung. Jadi ini kalau kita lihat bahwa ini adalah ide atau konsep orang lain yang dikutip dengan menggunakan kata-kata penulis atau peneliti sendiri. Jadi pertanyaan dulu kan biasanya kalau kita mengutip tidak langsung, kita mengcopy paste paragraf baru kita paste lagi di tulisan kita. Itu tidak diperkenankan. Jadi kalau kita membaca tulisan orang, kita baca dulu, setelah itu kita ide orang lain itu kita tuliskan dengan menggunakan kata-kata kita sendiri, kemudian kita tulis namanya, nama yang punya tulisan itu, yang punya bacaan itu ceritanya atau punya referensi itu. Nah, itu namanya kutipan tidak langsung. Nah, kalau kutipan langsung adalah ide atau konsep orang lain itu kita salin langsung sesuai dengan aslinya. Nah, bagaimana cara penulisannya? Sekarang kita lihat bahwa untuk penulisan kutipan dengan format American Psychological Association atau apa, untuk penulisan kutipan tidak langsung. Jadi dalam format apa untuk kutipan tidak langsung ini kita dituliskan dalam kalimat atau teks dengan mencantumkan nama pengarang dan tahun penerbitan, tanpa menuliskan halaman karya yang dikutip. Di sini perlu kita konsisten. Jadi kalau kita menggunakan apa, maka kita tidak menuliskan halaman, ya. Karena kadang kalau kita menulis kutipan, kadang kita menulis ada halamannya, kadang juga kita menulis tidak ada halamannya, ya. Jadi untuk kutipan tidak langsung, jika kita menggunakan apa, maka kita tidak mencantumkan halaman. Jadi cukup kita mencantumkan nama pengarang, kemudian tahun terbitnya. Jadi tidak menuliskan halaman dari karya yang dikutip, halaman berapa. Ini contohnya ya. Nama penulis disebutkan dalam kalimat. Misalnya John 1998. Tapi ingat di sini, nama yang dicantumkan itu cukup nama akhir saja. Misalnya Pratiwi Sabitri Manasa, berarti tulisannya Manasa saja. Manasa 2021. Ya, ini ya kelemahannya ya, bahwa kita di orang Indonesia itu, karena biasanya nama pertama itu adalah nama asli. Terakhir itu biasanya adalah nama tambahan, biasanya dari nama orang tua. Sehingga ada orang misalnya perempuan, ya hanya Rahmawati Said, yang muncul Saidnya, Rahmawatinya tidak muncul. Ya, jadi itu ada juga kita biasanya cuma menggunakan satu nama, misalnya Ali, 3 huruf lagi namanya Ali, jadi tidak Muhammadnya Ali to. Jadi untuk penulisannya maka kita tulis dia namanya nanti di itu Ali, 2 kali alinya, ya. Di kalau nama depannya Ali, nama belakangnya juga jadinya Ali juga, nama belakangnya. Kemudian di contoh ya, kalau nama penulis disebutkan dalam kalimat bisa begini, Jones dalam kurung 1998 titik, ya. Ini membandingkan kinerja siswa atau kinerja mahasiswa. Kemudian atau pada tahun 1998, Jones membandingkan, bisa juga begitu. Jadi jangan monoton sama semua apa namanya itu, sama semua modelnya. Ya, boleh beda-beda untuk kalau menuliskan nama penulis dalam kalimat. Kemudian
yang biasa itu kan kita juga menggunakan kata misalnya Jones dalam ini. Makanya penelitiannya sangat dalam karena banyak sekali menggunakan kata-kata dalam. Ya, diharapkan untuk yang seperti itu cari sumber aslinya. Ya, cari sumber aslinya. Cuma memang kadang kita terkendala karena dibatasi oleh tahun penerbitan. Sebenarnya karya tulis yang baik itu tidak dibatasi oleh tahun terbit. Misalnya maksimal referensi adalah 5 tahun terakhir. Tetapi kenapa biasanya instansi membatasi itu 5 tahun terakhir? Karena seringkali banyak mengutip atau banyak memplagiat karya-karya orang lain. Tidak ada inisiatif untuk mencari literatur terbaru. Sementara idealnya suatu penelitian itu adalah mengutip karya-karya atau hasil-hasil penelitian yang terbaru sebagai rujukan. Kenapa? Karena penelitian itu kan seharusnya yang kita lakukan itu adalah mengembangkan ilmu yang sudah ada. Jadi tidak tinggal mengulang-ulang apa yang sudah ada atau baru menduga-duga apa yang orang sudah ketahui. Ya, jadi penelitian yang diharapkan itu adalah penelitian yang baru mengungkap fakta terbaru sehingga referensi yang memang diminta yang baru. Kalaupun kita menggunakan referensi lama, itu aturannya bahwa memang belum ada yang baru mengenai itu. Belum ada buku, belum ada literatur baru lagi dalam 5 tahun terakhir yang menuliskan terkait dengan itu. Tapi itu sih susah kita buktikan. Kenapa? Karena hampir-hampir kita selalu mengatakan belum ada yang baru, padahal sebenarnya kita yang kurang membaca. Kemudian berikutnya adalah bentuknya dengan nama penulis tidak disebutkan dalam kalimat, tetapi dituliskan pada akhir kalimat. Ini yang paling banyak saya kira ya, yang kita lakukan. Misalnya, atau ini di pengantar kalimat awal, in a recent study of students' performance, Jones 1998. Ya, jadi dalam penelitian terbaru terkait dengan performa siswa Jones 1998 dan seterusnya. Ya. Ini boleh juga begini ya. Jadi dia hanya masuk dalam pengantar kalimat ya, jadi tidak masuk dalam kalimat langsungnya. Nah berikutnya, jadi ini ada 3 contoh bagaimana menulis kutipan tidak langsung. Selanjutnya kita akan masuk ke bagaimana menulis kutipan langsung. Jadi kutipan langsung pada format apa ditulis dengan menyebutkan nama pengarang, tahun terbit, dan halaman dari kalimat. Jadi boleh mencantumkan nomor halaman kalau yang kita gunakan itu adalah kutipan langsung. Ya. Nah, untuk membedakan yang mana kutipan langsung atau tidak, nah ini kita bedakan dalam tata cara penulisan. Jadi sekali lagi saya ulangi, kalau kita menggunakan kutipan langsung, maka barulah kita mencantumkan nomor halaman. Kutipan langsung dibedakan atas 2 jenis, yaitu kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang. Nah, kapan dikatakan kutipan pendek, kapan kutipan panjang adalah 40 kata. Jadi kalau kita mau mengutip suatu statement atau pernyataan, kita hitung katanya. Jumlah berapa? Kalau misalnya 40, maka kita anggap kutipan pendek. Tetapi kalau lebih dari 40, maka kita anggap sebagai kutipan panjang. Nah, kutipan langsung pendek adalah kalimat yang dikutip kurang atau sama dengan 40 kata. Kutipan langsung pendek ini dituliskan dalam teks dengan memberi tanda petik di awal dan di akhir kutipan. Jadi untuk kutipan langsung pendek kita kasih tanda petik, ya, tanda kutip di depan dan di belakang kutipan. Bentar ya.
Iya. Ya, saya lanjut ya. Untuk penulisan kutipan langsung, jadi tadi ini untuk kutipan langsung kita menghitung 40 kata ya. Kalau kutipan langsung pendek berarti jumlahnya kurang dari atau sama dengan 40 kata. Kalau kutipan langsung panjang itu 40 kata, lebih dari 40 kata. Nah, sekarang bagaimana menulis kutipan langsung pendek? Tentu tadi saya sudah jelaskan bahwa itu diawali dengan tanda petik dan diakhiri dengan tanda petik. Ini contohnya ya. Nama penulis tidak disebutkan dalam kalimat. Misalnya she stated, ia mengatakan, ya terus tanda petik, kemudian pernyataannya, kemudian tanda petik lagi, baru dituliskan nama, tahun, kemudian halaman. Ini kalau bahasa Inggris maka kita tulis P titik. Kalau bahasa Indonesia kita tulis hal titik. Ya, titik itu dalam penulisan pustaka menunjukkan bahwa itu adalah singkatan. Jadi kalau singkatan maka kita singkat ini page ini adalah singkatan dari P, P ini adalah singkatan dari page. Hal itu adalah singkatan dari halaman. Untuk singkatan maka kita selalu tambahkan titik di belakangnya. Jadi kalau nama orang kita singkat, misalnya nama depannya kita singkat, ingat itu harus selalu diakhiri dengan titik. Ya. Untuk memudahkan Anda menulis di bab 2 maupun di referensi. Kemudian, jadi kalau kita lihat sini, yang but she didn't offer an explanation as to why. Jadi di sini kan ya dikatakan bahwa Jones itu menyatakan bahwa siswa seringkali mengalami kesulitan dalam menggunakan apa style. Tapi kalau kita lihat, but she didn't offer an explanation as to why, ini adalah tambahan dari penulis. Jadi ingat bahwa dalam literatur review atau dalam tinjauan pustaka, itu tidak selalu bahwa seluruhnya adalah kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Tetapi komentar atau review atau tanggapan dari penulis maksudnya kita yang punya tulisan, itu boleh kita tambahkan atau justru memang itu yang diminta tambahan terkait dengan kutipan-kutipan yang kita ambil. Jadi but she didn't offer an explanation as to why, tapi tidak menjelaskan kenapa, itu tidak ada. Lihat, tidak ada kutipnya, berarti itu adalah bukan bagian dari pernyataan Jones. Ya, berikutnya kita masih di penulisan kutipan tidak langsung. Yang ini adalah nama penulis disebutkan dalam kalimat. Ya, according to Jones 1998, terus dikasih tanda petik awal. Students often had difficulty using apa style, especially when it was their first time. Ya, sudah itu balas kutip, baru tuliskan P.199. Ini adalah model kedua dalam penulisan kutipan langsung yang pendek. Ya. Kemudian berikutnya, contoh yang ketiga adalah Jones dalam kurung 1998 phone. Student often had difficulty using apa style. Kutip lagi baru page-nya 199, what implication does this have for teachers? Dan di belakang ini adalah tambahan dari penulis. Itu tadi adalah 3 contoh penulisan kutipan tidak langsung pada kutipan langsung yang pendek dalam literatur. Berikutnya kita belajar lagi ke bagaimana menulis kutipan langsung panjang yang panjangnya lebih dari 40 kalimat.
Jadi kutipan langsung panjang adalah kalimat yang dikutip lebih dari 40 kata. Kutipan langsung panjang ditulis dalam paragraf tersendiri dengan jarak 5 ketuk atau spasi dari margin kiri dan tetap dalam jarak 1,5 spasi seperti teks. Ya. Jadi untuk kutipan panjang ini kita buat dalam paragraf tersendiri, kemudian jaraknya 1,5 spasi dari atas, kemudian kita tambahkan 5 ketuk dari samping kiri untuk masuk ke dalam seperti paragraf. Ya. Kemudian nama penulis tidak disebutkan dalam kalimat ini, contoh penulisannya she stated (2), kemudian students often had difficulty using apa style dan seterusnya, ini pernyataannya, baru dalam kurung Jones, 1993, P199. Ini contoh penulisannya. Yang kemudian contoh penulisan berikutnya adalah nama penulis disebutkan dalam kalimat. Jones 1998 study found the following. Students often had difficulty using apa style, especially dan seterusnya, dalam kurung P-nya 199. Jadi kalau kita menggunakan ini, penulisan kutipan yang panjang, kita bisa mencontoh satu dari dua bentuk ini. Ya. Jadi kita bisa mencontoh satu dari dua bentuk yang di atas ini. Yang pertama adalah yang ini. Jadi nanti nama penulisnya di belakang, nama, kemudian tahun, halaman. Ada juga namanya, baru tahun, baru halamannya di belakang. Ya. Tinggal menyesuaikan dengan cara penulisan kutipannya. Tapi kalau Anda menggunakan Mendeley atau aplikasi yang lain, itu maka dia secara otomatis akan mengatur sesuai dengan pengaturan yang kita pilih. Kalau yang saya jelaskan ini adalah penulisan secara manualnya. Berikutnya adalah bagaimana contoh penulisan kutipan dengan jumlah penulis yang berbeda. Nah, sekarang kalau penulisnya itu ditulis oleh 2 sampai 6 penulis, Nurmeli saya mute dulu ya. Kalau dia penulisnya 2 sampai 6 penulis, maka yang kita tuliskan itu nama belakang dari setiap penulis. Misalnya ini ada 3 penulis, Richard, Jones, and Moore, maka itu 3-3-nya ditulis nama belakangnya. Ini bisa sampai 6. Jadi kadang saya lihat itu dalam menulis kutipan, baru 4 dia sudah pakai et al. Ya, di depan. Yang seharusnya ini karya dengan 2 sampai 6 penulis itu masih dituliskan keseluruhannya di depan. Jadi nama keluarga atau nama belakang, tapi nama belakang saja. Yang sering juga saya dapati adalah nama depannya juga dia tulis. Ya, misalnya Pratiwi Sapitri Manasa. Dia tulis di situ Pratiwi Sapitri atau Manasa, Pratiwi. Dia tidak singkat. Jadi kalau ingat, kalau menulis 2 sampai 6 penulis, maka cukup nama belakangnya saya ditulis. Jadi dalam penulisan literatur Johan Pustaka di bab depan, maka kita tidak pernah menuliskan nama depan penulis kecuali pada kondisi-kondisi tertentu dan kalian. Ya, kemudian ini yang pertama, ini adalah tipe penulisan yang pertama, kita tulis di depan paragraf ya, atau depan kalimat. Richard, Jones, and Moore baru tahun, setelah itu baru pernyataan yang kita, ini adalah kutipan tidak langsung ya. Yang nomor, yang contoh yang ini, Richard, Jones, and Moore. Berikutnya yang di bawah juga. Yang di bawah juga ini, the author maintain that college, dan seterusnya, itu juga adalah kutipan tidak langsung dengan 3 penulis. Jadi
Untuk nama belakang itu hanya dipisahkan dengan koma, jadi tidak ada titik di sini. Kenapa? Karena tidak ada yang singkatan. Jadi yang ingat, titik itu hanya digunakan kalau itu adalah singkatan. Mau Kak tanya. Ya, silakan. Di sini kan katanya kalau 6 ditulis semua, lebih dari 7 pi baru di et al kan Pak? Lebih dari 6. Oh, lebih dari 6. Saya tuh punya kok Pak 8. Kayak kalau mau bilang et al tak gantung sekali, jadi kutulis semuanya. Ya. Oh, apa itu? Oh. Dari PP dia bingung. Nur Padilla cerita, baru bocor. Saya lanjut ke berikutnya ya. Ke karya lebih dari 6 penulis. Nah, ini yang tadi yang ditanyakan Pratiwi nih. Jika karya yang dikutip lebih dari 6 pengarang, yang ditulis hanya nama keluarga atau belakang penulis pertama, ya, dengan memberi inisial et al. Ya, ini contohnya ya. Massachusetts States and etc. Smith et al. Titik koma 1997. Nah, kenapa dia pakai titik ya? Et al itu adalah singkatannya. Jadi dikasih et al-nya dulu, kasih titik, kemudian koma, setelah itu 1997. Jadi perhatikan penulisannya. Jadi nama belakang dari penulis pertama, kemudian ditambah kata-kata et, baru all, baru kasih titik, baru koma, baru spasi, baru tahun. Ya. Nah, ini supaya nanti dalam penulisannya tidak apa tuh, tidak beda-beda, tetapi konsisten. Penelitian itu kan kos ya, konsisten, objektif, sistematis, ya. Kemudian time bound ya. Berikutnya adalah lebih dari satu karya dengan penulis yang sama. Nah, ini tadi bagaimana kalau penulisnya sama, terus karyanya lebih dari satu yang kita mau kutip. Nah, ini kan tidak masalah karena kita menuliskan tahun terbitannya. Jadi semua tahun penerbitan publikasi harus disebutkan semua. Misalnya Smith 1972, in his study of the effect of alcohol on the ability to drive, Smith 1991 showed that the reaction times. Ini adalah satu penulis, tetapi karyanya lebih dari satu. Hanya tahun karyanya itu berbeda. Ya. Jadi 1972, kemudian 1991. Berikutnya adalah mengutip dari beberapa karya dengan penulis yang berbeda dan tahun penerbitan dalam satu kalimat. Ini kan biasa kita baca begini. Ini ada 5 artikel, semua menyatakan itu. Nah, sekarang saya ingin menuliskan bahwa pernyataan ini didukung oleh 5 artikel dengan penulisnya beda-beda. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara menulisnya? Jadi, jika kita mengutip dari beberapa karya dari penulis yang berbeda dan tahun penerbitan dalam satu kalimat, jadi kutipan ini diambil dari sumber yang berbeda. Maka kita tuliskan begini, misalnya dari kantor 1985. Ya, kita tulisnya di belakang ini. Kantor 1985, koma. Baru tulis lagi literatur berikutnya, Skinner 1988, koma lagi. Kimball 1990A, 1990B. Nah, ini tambahan A dan B ini adalah kalau penulisnya itu punya 2 karya di tahun yang sama. Ya, kita tambahkan tahunnya, ada A, ada B. Kemudian Caballero 1991.
Ini menuliskan beberapa sumber untuk menjelaskan pernyataan yang kurang lebih sama atau memperkuat suatu pernyataan yang kurang lebih sama. Berikutnya yang di bawahnya lagi ini tiga ya. The hemispheric division dan seterusnya itu didukung oleh 3 pendapat. Pertama Ellison 73, kemudian James 79, kemudian Mick 1978. Ini contoh penulisannya. Kalau yang di atas tadi ini kan kalau dia di awal kalimat. Nah, kalau yang di bawah ini kalau dia di belakang kalimat. Dan dalam satu kurung yang sama. Jadi satu kurung tetapi di dalamnya ada tulis. Ellison 73, James 79, Mike 78. Berikutnya adalah karya dengan nama belakang penulis sama. Nah, kalau kita mengutip karya yang berbeda, tetapi nama belakang penulisnya sama dengan kutipan sebelumnya, ini nama depan penulis perlu dicantumkan pada kutipan berikutnya. Ya, misalnya Kevin Hansen 1980. Jadi ini kalau misalnya ada penulis yang sama nama belakangnya, ya sama nama pamnya ceritanya ini, tetapi beda orang, ya maka kutipan yang satu yang memiliki nama yang sama, maka itu kita tambahkan nama depannya. Kemudian jika dia dalam satu kutipan, misalnya DM Smith 1994 dan P.W. Smith 1995, both reach the same conclusion about parenting style and child development. Jadi kenapa ini tulis nama depannya? Karena ini adalah dua orang yang sama, tetapi kutipannya berbeda. Literaturnya berbeda. Ya, jadi ini dua orang yang sama nama belakang, kemudian dari literatur yang berbeda. Maka kita munculkan nama depannya untuk membedakan Smith yang mana yang dimaksud itu. Berikutnya adalah mengutip rumus. Nah, kadang kan biasa dalam menghitung kita menggunakan rumus, misalnya kita menggunakan rumus statistik, ya. Atau kita menggunakan hasil penelitian dalam bentuk exact-quotation, ya, atau dalam bentuk nilai yang pasti, ya, yang pasti biasanya juga ini terkait dengan standar nilai yang kita jadikan patokan, maka kita juga mencantumkan nomor halaman. Ya, jadi Smith 1991 page 104 state that. Ini kan kalau kita lihat bahwa ini adalah kutipan, sebenarnya adalah salah satu contoh dari kutipan pendek, ya, kutipan langsung pendek, di mana mencantumkan nomor halaman. Berikutnya adalah mengutip dari kutipan. Ini adalah mengutip dari kutipan. Jika mengutip dari sumber yang mengutip, nama penulis asli dicantumkan pada kalimat. Dan nama penulis yang mengutip dicantumkan pada akhir kalimat kutipan. Ya, contoh ya. Jadi sebaiknya tidak tidak di dalam satu kurung, ya, penulisannya. Jadi kalau kita lihat di sini mengutip dari kutipan, penulis aslinya di bagian depan, ya, misalnya S. Wallace, nanti yang seperti itu, ya, Wallace 1972, ya, di situ merumuskan postulat dan seterusnya dalam kurung. Berarti kalau kita lihat bahwa Barking 92 ini halaman 478 itu adalah yang punya buku, tetapi yang punya pendapat itu adalah Wallace, ya, Wallace yang punya pendapat. Jadi Wallace-nya ditulis di depan, kemudian yang punya buku ditulis di belakang. Kemudian bagaimana kalau tidak ada nama penulis?
Ya, kalau saya sih paling tidak nyaman dengan kutipan ini. Kenapa? Karena dia nama penulisnya. Kadang mungkin, tetapi kalau pernyataan itu sangat kita butuhkan dan sangat kita ingin masuk dalam literatur kita dan tulisan kita, maka kita masukkan. Jadi jika tidak ada nama penulis, tuliskan satu atau dua kata pertama dari judul buku atau halaman web. Ya, jadi kita diminta untuk menuliskan sebagian dari judul buku atau dua kata pertama dari judul buku atau halaman web. Jika mengutip dari buku atau website, judul ditulis dalam cetak miring. Ya, judul ditulis dalam cetak miring. Jika mengutip dari artikel jurnal atau majalah atau surat kabar, judul ditulis dalam huruf tegak dengan memberi tanda petik di awal dan di akhir kutipan. Ini contoh ya. Massachusetts State dan seterusnya dalam kurung Innovations, 1997. Berarti ini adalah judul dari jurnal atau judul dari buku atau salah satu judul dari web, ya, karena dia cetak miring, tapi tidak ada nama penulis. Berarti judul buku atau halaman webnya, kemudian diikuti dengan tahun. Berikutnya adalah artikel tanpa nama penulis dan tahun penerbitan. Tidak tahu nama penulisnya, tidak tahu tahun terbitnya. Ya, cara penulisannya sama, dikasih dikasih masuk satu atau dua kata pertama dari artikelnya, kemudian kasih kutip ya. Setelah itu ditambahkan N.D. baru di buka kurung sama tutup kurung ya. ND itu artinya no date ya, karena singkatan maka menggunakan istilah titik. Berikutnya adalah bagaimana kalau lembaga sebagai penulis. Misalnya kita dapatkan di website pemerintah resmi seperti websitenya Kemenkes atau websitenya Atelki atau yang lain, misalnya Persakmi dan seterusnya, maka kita tuliskan lembaganya diikuti dengan tahun. Contoh ini United States Department of Transportation, Federal Aviation Administration, 1997. Jadi ini adalah penulisan untuk lembaga sebagai penulis. Tapi kalau kita lihat bahwa lembaga besarnya dulu, baru lembaga kecilnya. Misalnya Kemenkes RI, BPPSDM, 1997 misalnya ya, atau 2000 sekian. Jadi lembaga besarnya dulu yang ditulis, baru dikasih koma, baru lembaga yang menerbitkan tulisan itu, baru tahunnya. Itu kalau misalnya kelembagaan yang menulis, tetapi kalau dia lembaga besarnya menulis misalnya langsung memang Kemenkes, maka kita boleh langsung tuliskan misalnya Kemenkes RI 1997. Tapi kalau misalnya dia Pusdatin, kemudian Pusdatinnya Kemenkes, maka Kemenkes RI-nya dulu, baru Pusdatin, baru tahun. Nah, sekarang ini bagaimana kalau informasi yang kita dapatkan itu melalui email? Ya. Jadi komunikasi melalui email. Ya, this information was verified a few days later. Ini melalui email ini. Ada nama depan dari yang punya email, ya, kemudian nama belakangnya. Kemudian dikasih koma, personal communication, baru tanggal, bulan, dan tahun emailnya. Ya, ini penulisannya.
Jadi dapat disimpulkan bahwa jurusan teknik mesin kurang diminati oleh siswa perempuan. Ini juga bagaimana kalau dari wawancara. Ditulis wawancara dengan Juliana Anggono, ini ditulis nama depan dan nama belakang, kemudian tanggal. Berikutnya adalah mengutip dari website. Jadi pada dasarnya mengutip dari website atau sumber elektronik sama dengan mengutip dari sumber cetak. Jika mengutip dari website atau media elektronik, yang perlu dicantumkan adalah nama penulis, tahun penerbitan, kemudian nomor halaman untuk kutipan langsung, atau jika tidak ada nomor halaman, sebutkan nomor bab atau chapternya, nomor gambar, tabel atau paragraf, atau alamat website dan informasi lain dituliskan pada daftar referensi. Jadi untuk di kutipan, maka kita cuma menulis sama saja nama belakang, kemudian tahun, ditambah dengan halaman. Ya, ini kalau website ya. Jadi kalau kita menulis website, ya ini kurang lebih di kutipan di bab 2, ini kurang lebih sama. Kita cantumkan nama penulis tahun, cuman memang dia ditambahkan dengan halaman. Nah, kalau tidak ada halamannya, ya berarti namanya dengan tahunnya. Nah, berikutnya kita masuk di daftar referensi. Daftar referensi, atau kalau biasa kita gunakan juga daftar pustaka. Jadi ini adalah sumber informasi yang digunakan dalam sebuah penulisan yang disusun secara alfabetis. Ya, ini adalah Harvard Style ya. Jadi kita menuliskan sumber itu menggunakan alfabet abjad ya dari A sampai Z. Jadi sumber informasi yang dicantumkan dalam daftar itu adalah yang dikutip dalam uraian atau teks dan yang mendukung atau dipakai sebagai acuan. Ada yang mengatakan bahwa ini pendapat ya, yang masuk di daftar referensi itu adalah hanya yang ada di badan jurnal atau badan tulisan yang ada di bab 1 sampai dengan bab 5 atau 6, maka cuman itu yang muncul di daftar referensi, dan itu saya setuju. Ada juga pendapat yang mengatakan semua yang kita baca yang kaitannya dengan jurnal yang kita atau penelitian yang kita lakukan itu dituliskan, tapi itu kurang sependapat. Sehingga kalau saya menganut bahwa yang boleh dituliskan itu adalah yang ada kutipannya, baik kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung. Informasi tentang sumber yang digunakan harus ditulis secara benar, lengkap, dan konsisten menggunakan format atau standar tertentu. Jadi format penulisan atau gaya citasi dibedakan atas 2 jenis, yaitu humanity style dan scientific style. Apa ini adalah contoh dari scientific style, kemudian MLA merupakan contoh dari humanity style. Sekarang ini kita belajar dulu mengenai apa. Nah, sekarang ketentuan umum penulisan daftar referensi. Ya, jadi pertama adalah sumber yang dikutip dalam uraian teks harus ditulis lengkap dalam daftar referensi. Ya, sebaliknya sumber yang terdapat dalam daftar referensi harus ditulis dalam teks sebagai kutipan. Jadi tidak boleh ada yang ada di referensi, tidak ada di kutipan. Ada di kutipan, tidak di referensi. Kepala di beberapa perguruan tinggi, ada satu dosen pembimbing kerjanya cuma itu, memeriksa kutipan dan referensi kesesuaiannya. Apakah yang ada di referensi itu semua ada di kutipan, atau apakah semua yang dikutip itu ada di referensi. Berikutnya adalah nama penulis ditulis nama keluarga atau nama belakang terlebih dahulu, kecuali nama Cina, Jepang, Korea, karena nama keluarga sudah di awal. Ini Kwik Kian Gi, tulisannya Kwik Kian Gi. Heribertus Andi Matalatta. Matalatta, Heribertus Andi. Joyce Elliot Spencer. Jadi Elliot Spencer Joyce.
Anthony T. Boyle, PhD, menjadi Boyle Anthony T. Ingat, gelar itu tidak dituliskan ya. Jadi dalam referensi itu tidak menuliskan gelar. Sir Philip Sidney, Sidney Philip. Sirnya juga ya. Kalau biasanya, kalau kita mungkin Bapak ya, BPK atau Ibu atau Hajjah, tidak ditulis itu Hajjahnya. Arthur George Rustam Junior ya, Rustam Arthur George Junior. Kemudian John D. Rockefeller 4, Rockefeller John D. 4. Berikutnya adalah gelar kebangsawanan akademik Haji tidak ditulis, Andi ya. Kalau kita gelar Andi biasanya kadang ditulis ya. Tapi kalau di penulisan ketentuannya seharusnya untuk gelar kebangsawanan tidak ditulis. Dan keagamaan. Jika tidak ada nama penulis, judul karya dituliskan sebagai tema utama. Ini tadi ya, judul karya satu atau kalimat pertama, satu atau dua kata depan. Pada format apa, huruf pertama dari judul karya atau judul bahan ditulis dengan huruf kapital. Jadi huruf pertamanya ditulis huruf kapital. Pada format MLA, huruf kapital digunakan pada setiap awal kata dari judul karya, kecuali kata sandang. Jadi perbedaan ini ya. Jadi kalau pada apa, dalam penulisan judul buku atau judul artikel, hanya hanya huruf pertama dari kalimat yang besar. Ya, misalnya perawatan pasien dengan stroke, jadi hanya P-nya yang besar. Kemudian kalau MLA, maka kalau perawatan pasien dengan stroke, perawatan di P-nya besar, pasien P-nya besar, karena ini kata sandang maka D-nya kecil, stroke S-nya jadi besar S-nya. Kemudian baris kedua setiap sumber ditulis dengan jarak 5 ketuk atau spasi dari margin kiri baris pertama dengan jarak antara baris 1,5 spasi. Ini namanya paragraf gantung. Baris keduanya masuk ke dalam 5 ketuk atau spasi. Kadang kan kita bingung bagaimana dengan memindahkan ketukannya, jadi menghitungnya. Jadi caranya itu kalau di komputer kita geser menghitung 5 huruf di atas. Di baris pertama, baris keduanya kita geser ke dalam 5 huruf. Kemudian daftar diurutkan berdasarkan abjad, nama keluarga atau nama belakang dengan jarak 1,5 spasi. Ini untuk penulisan. Nah, bagaimana menulis buku di daftar pustaka? Jadi ingat nama pertama itu adalah penulis tunggal. Ini nama belakangnya ke depan, Baxter, baru koma, baru nama depannya singkatan, C titik, baru tahun, buka kurung ya, tahun dalam kurung, baru titik, baru, nah Anda lihat ini race equality in healthcare and education, hanya R-nya yang besar di race, yang lainnya huruf kecil. Baru titik, baru kota penerbit, baru penerbit. Kota penerbit dengan penerbit dipisahkan dengan titik 2. Berikutnya penulis 2 atau 3. Kalau penulis 2 ya, kon, koma, J titik, D titik. Ya, kalau Anda lihat itu J itu singkatan, D juga singkatan, maka ada titik di belakangnya. Baru koma, baru dan. Jadi sebelum dan ada koma dulu, baru dan poster, koma, S titik, L titik, baru tahun, dalam kurung, ada itu nama judul. Judul buku, ya kemudian yang di titik 2 baru psikologi and related fields. Biasanya ada buku itu ada judulnya dan ada subjudulnya di bawahnya. Ini dia pakai titik 2 ya. Baru titik, baru nama kota, baru penerbit, ya American Psychological Association. Berikutnya adalah kalau tidak ada nama penulis, sama kembali langsung ke judul, baru edisi,
per tahun, ya, baru penerbit. Berikutnya kalau bukan edisi pertama, ditambahkan edisi, ya, Mitchell, kemudian nama judul buku, kemudian edisinya, kota penerbit, terus penerbit. Berikutnya penulis berupa tim atau lembaga, nama lembaga, tahun, baru judul, edisi, kota, baru penerbit. Nah, ini adalah penerbitnya adalah autor sendiri. Berikutnya buku berseri atau banyak volume. Nah, harus ditulis volumenya. Ya. Jadi Koch S, kemudian edisi 1959 sampai 63 baru judul. Sudah itu volumenya, baru nama kota, baru penerbit. Berikut kalau terjemahan. Ya, kalau terjemahan ini Kotler, Philip 1997 tahun, baru judul. Setelah itu penerjemah. Ya, kalau penerjemahan ditulis semua namanya, tidak disingkat. Sudah itu kota, baru penerbit. Kemudian berikutnya adalah artikel atau bab dalam buku yang diedit. Ya, ini biasanya kalau kita hanya menggunakan artikel dalam atau satu bab dalam buku yang masing-masing bab ada penulisnya. Jadi biasanya ini adalah ada buku itu yang di dalamnya ada banyak sekali babnya dan setiap bab ada penulis. Nah, ini model penulisannya. Jadi nama penulis, baru tahun, baru judul bab. Ya, jadi yang pertama ini adalah judul bab Outcome of Early Parenting, Nouns and Unknown. Nah, ini tidak miring, ya. In, di dalam, baru penulis bukunya A.P. Kearns, L.S. Mays. Ya, edisinya dituliskan, baru judul buku. Jadi yang miring ini Logical Thinking in Children, ini adalah judul buku. Ini perlu ditambahkan halaman berapa dari buku itu. Ya, jadi 58 sampai 87. Jadi nama kota, baru penerbit. Berikutnya adalah artikel atau istilah dalam buku referensi. Schneider, kemudian tahun, Bandicoot in. Ya, sama tadi dengan penulisan bab dari buku. Jadi ini adalah judul jurnal, ya, atau judul ensiklopedia. Volumenya ditulis, halamannya juga ditulis, nama kota, kemudian penerbit. Nah, selanjutnya bagaimana dengan makalah? Kalau kita menuliskan makalah seminar, konferensi atau jenisnya, nama penulis dulu, baru tahun, baru bulan. Kemudian nama konferensinya, ya. Nama judul artikelnya dulu. Setelah itu baru paper presented at the meeting of the National Asthma. Baru nama konferensinya. Baru kota tempat pelaksanaan konferensi.